Sandy Walsh mengalami masa sulit di Cafe Mechelen setelah membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sekembalinya dari turnamen tersebut, ia merasakan perubahan sikap dari staf pelatih klubnya. Komunikasi yang sebelumnya lancar mulai terasa renggang, membuatnya merasa ada yang berbeda. Padahal, Sandy berharap bisa kembali ke klub dengan situasi yang normal, tetapi kenyataan berkata lain. Awalnya, ia masih mendapat kesempatan bermain dalam laga melawan Anderlecht dan Eupen. Namun, setelah itu, ia tiba-tiba tersingkir dari skuad utama tanpa penjelasan yang jelas. Situasi ini membuatnya berpikir ulang tentang masa depannya di Mechelen. Ia merasa kurang dihargai dan mulai mempertimbangkan opsi untuk pindah ke Asia. Menurutnya, bermain di Liga Asia bisa menjadi langkah baru untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak dan terus berkembang sebagai pemain profesional. Keinginan Sandy untuk hijrah ke Asia sebenarnya sudah ada sejak Piala Asia 2023. Setelah mempertimbangkan berbagai opsi, ia akhirnya memilih bergabung dengan Yokohama Marinos, salah satu klub besar di Liga Jepang. Keputusan ini bukan hanya untuk karir klubnya, tetapi juga demi masa depannya di timnas Indonesia. Ia ingin bermain secara reguler agar tetap berada dalam performa terbaik dan bisa terus memberikan kontribusi bagi timnas. Bagi Sandy, menit bermain yang cukup adalah hal yang sangat penting, terutama untuk bisa tampil maksimal bersama timnas Indonesia. Ia ingin terus berkontribusi dalam ajang besar seperti kualifikasi Piala Dunia. Dengan tantangan baru di Liga Jepang, Sandy berharap bisa berkembang lebih jauh, membuktikan kualitasnya, dan menunjukkan bahwa ia masih layak bersaing di level tertinggi. Bergabungnya Jero Ridwald ke timnas Indonesia membawa harapan baru bagi sepak bola tanah air. Dengan pengalamannya bermain di Eropa, ia diharapkan bisa memberikan kontribusi besar bagi skuad Garuda. Kehadirannya tak hanya meningkatkan kualitas permainan, tetapi juga memberikan atmosfer kompetitif yang lebih baik dalam latihan. Selain itu, ia bisa menjadi mentor bagi pemain muda, baik yang berasal dari akademi lokal maupun dari diaspora. Keunggulan utama Ridwald adalah fleksibilitasnya dalam bermain di berbagai posisi. Ia bisa berperan sebagai gelandang bertahan, bek tengah, hingga bek kiri, yang membuatnya menjadi aset berharga bagi tim. Kemampuan ini memberi keuntungan bagi pelatih dalam menyusun strategi yang lebih dinamis. Dengan opsi taktik yang lebih variatif, timnas Indonesia bisa lebih siap menghadapi lawan-lawan berat di kancah internasional. Tak hanya itu, keberadaannya bisa menjadi motivasi bagi pemain muda untuk terus berkembang. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan terkait kedatangannya. Adaptasi dengan gaya bermain timnas Indonesia bisa menjadi kendala, terutama karena perbedaan filosofi antara sepak bola Eropa dan Asia. Selain itu, persaingan dalam tim bisa semakin ketat dan berpotensi menimbulkan konflik, terutama dalam perebutan posisi utama. Oleh karena itu, manajemen dari PSSI dan tim pelatih harus memastikan proses integrasi berjalan dengan baik, agar tidak terjadi ketidakharmonisan dalam tim. Kesuksesan Ridwald di timnas Indonesia tidak hanya bergantung pada kemampuannya, tetapi juga pada bagaimana tim dan pelatih mengelola potensi serta tantangan yang ada. Jika semua elemen bisa bersinergi dengan baik, kehadiran Ridwald bisa menjadi dorongan besar untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Rahmat Darmawan memberikan pandangannya tentang skuad timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Ia meyakini bahwa Kluivert akan menerapkan formasi 4 bek sebagai dasar pertahanan. Dalam skema ini, ada satu pemain yang menurut Rahmat sulit tergantikan, yaitu Kelvin Verdong. Meski Jay Itzes dan Kevin Dix juga memiliki kualitas, Verdong dianggap sebagai pilihan utama untuk mengisi posisi bek kiri. Menurut Rahmat, Verdong memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi bek kiri modern. Ia tidak hanya solid dalam bertahan, tetapi juga memiliki visi permainan yang baik. Fisiknya yang kuat membuatnya tangguh dalam duel 1 lawan 1, sementara akurasi umpannya membantu tim membangun serangan dari lini belakang. Dengan kombinasi tersebut, Verdong menjadi pemain yang sulit digantikan di posisi bek kiri. Keberadaan Verdong di lini pertahanan timnas Indonesia diyakini akan memberikan kestabilan yang dibutuhkan. Gaya bermainnya yang disiplin dan agresif membuatnya bisa menjalankan peran sebagai bek kiri dengan sempurna.
Selain menjaga pertahanan, ia juga aktif membantu serangan, memberikan tambahan opsi saat tim menyerang. Hal ini menjadikannya sosok bek kiri yang komplit, baik dalam bertahan maupun menyerang. Di bawah arahan Patrick Kluivert, peran Verdonk kemungkinan akan semakin penting dalam strategi permainan timnas Indonesia. Jika ia mampu mempertahankan konsistensinya dan terus berkembang, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu kunci kesuksesan tim di level internasional. Nathan Chuaon menjadi sorotan media Inggris setelah kesulitan mendapatkan tempat di skuad utama Swansea City. Banyak yang menilai bahwa ia belum siap untuk bermain di divisi Championship, kasta kedua Liga Inggris. Namun, ada juga pendapat bahwa Nathan bisa lebih berkembang jika bermain di League One, kompetisi satu tingkat di bawahnya. Sejak bergabung dengan Swansea pada 2023 dari Excelsior Rotterdam, Nathan memang belum mendapatkan banyak kesempatan bermain. Setelah hampir satu musim tanpa menit bermain yang signifikan, Swansea memutuskan untuk meminjamkannya ke SC Heerenveen pada Januari 2024. Sayangnya, di klub Belanda itu pun ia hanya mendapat kesempatan bermain beberapa kali. Meski begitu, ketika membela timnas Indonesia dalam proses naturalisasinya, Nathan menunjukkan performa yang cukup menjanjikan. Namun, masa depannya di Swansea masih belum jelas, terutama dengan adanya rumor pertukaran pemain yang melibatkan dirinya. Swansea saat ini memiliki skuad yang tidak terlalu besar dan harus berhati-hati dalam mengambil keputusan transfer. Dengan beberapa pemain yang mengalami cedera, mereka harus menentukan siapa yang dipertahankan dan siapa yang akan dilepas. Nama Nathan pun muncul dalam daftar pemain yang mungkin akan ditukar dengan klub League One, salah satunya Wycombe Wanderers. Sepanjang musim ini, Nathan hanya tampil dalam 3 pertandingan dengan total waktu bermain 127 menit. Meski belum bisa bersaing di Championship, media Inggris menyebut Nathan masih punya peluang berkembang di League One. Usianya yang baru 23 tahun memberinya waktu untuk terus meningkatkan kemampuannya. Timnas Indonesia U20 harus menerima kenyataan pahit setelah kalah telak dari Iran di Piala Asia U20. Hasil ini tentu mengecewakan para supporter, tetapi Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap optimis dengan masa depan Garuda Muda. Menurutnya, perjalanan timnas U20 masih panjang, dan peluang mereka untuk melangkah lebih jauh belum tertutup. Ia percaya bahwa kekalahan ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi tim untuk berkembang lebih baik ke depannya. Melalui akun Instagram pribadinya, Erick memberikan dukungan moral kepada para pemain dan supporter. Ia menegaskan bahwa masih ada 2 pertandingan tersisa di fase grup yang bisa menjadi kesempatan bagi timnas U20 untuk bangkit. Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap percaya dan terus memberikan dukungan. Menurutnya, semangat dari supporter sangat penting untuk menjaga motivasi para pemain agar bisa tampil lebih baik di laga berikutnya. Erick menilai bahwa skuad timnas U20 saat ini adalah generasi yang akan menjadi tulang punggung timnas senior di masa depan. Oleh karena itu, pengalaman bertanding melawan tim-tim kuat di level Asia menjadi bagian penting dalam perkembangan mental dan skill mereka. Kekalahan dari Iran bukanlah akhir segalanya, tetapi justru proses pembelajaran yang akan membantu mereka semakin matang. Semakin sering menghadapi lawan berat, semakin besar pula kesempatan mereka untuk berkembang. Selain itu, Erick juga mengingatkan bahwa para pemain sudah berusaha sekuat tenaga di lapangan. Ia meminta para pendukung untuk terus memberikan dukungan, terlepas dari hasil pertandingan. Kekalahan timnas Indonesia dari Iran dengan skor 0-3 di Piala Asia U20 langsung menjadi bahan pembicaraan di berbagai media, termasuk di Vietnam. Sejumlah media di negara tetangga itu bahkan menghubungkan hasil buruk ini dengan peluang Garuda Muda untuk lolos ke Piala Dunia U20. Mereka menilai kekalahan ini sebagai pukulan telak bagi Indonesia yang tengah berjuang di ajang bergengsi tersebut. Salah satu media Vietnam, Tien Phong, memberikan judul yang cukup provokatif dengan menyebut bahwa mimpi Indonesia ke Piala Dunia U20 bakal hancur setelah hasil ini. Indonesia mengalami kekalahan telak di Piala Asia U20 dan impiannya untuk lolos ke Piala Dunia pun sirna, tulis Tien Phong dalam laporannya. Sementara itu, Soha menyoroti performa para pemain Indonesia,
termasuk Jens Raven dan rekan-rekannya, yang dinilai kurang memuaskan dan mengecewakan para supporter. Dalam analisisnya, Soha menilai bahwa sejak awal pertandingan, timnas Indonesia bermain dengan mental yang kurang tenang, sehingga Iran bisa mendominasi jalannya laga. Meski di awal babak kedua Garuda Muda tampil lebih agresif dan sempat mengancam gawang lawan, buruknya penyelesaian akhir membuat mereka gagal mencetak gol. Sebaliknya, Iran justru mampu menambah 2 gol di babak kedua dan memastikan kemenangan dengan skor meyakinkan. Meski mendapat kritik tajam dari media Vietnam, timnas Indonesia U20 masih memiliki 2 pertandingan tersisa di fase grup. Kesempatan untuk bangkit dan membuktikan diri masih terbuka lebar. Kini, semua tergantung pada bagaimana tim asuhan Indra Syafri bisa memperbaiki permainan dan meraih hasil lebih baik di laga berikutnya. Jika mampu tampil lebih solid, Garuda Muda masih punya peluang untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini.